Tersangka narkoba menggunakan masker berlogo Persebaya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini emosi. Warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara membakar posko desa memprotes pencairan bantuan langsung tunai. Gitar milik legenda musik grunge Kurt Cobain siap dilelang pekan ini senilai lebih dari 14 miliar rupiah. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami punya berita menarik lainnya diantaranya dari dunia olahraga. Juara bertahan Manchester City menang besar saat menjamu Arsenal di laga perdana bergulirnya kembali Liga Inggris. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Pagi selengkapnya. Selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam News Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami punya berita menarik lainnya diantaranya dari dunia olahraga. Juara bertahan Manchester City menang besar saat menjamu Arsenal di laga perdana bergulirnya kembali Liga Inggris. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Pagi selengkapnya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memarahi para tersangka kasus narkoba saat rilis pemusnahan sabu seberat 144 kg di halaman Mapolrestabes Surabaya. Risma menceramahi salah satu pengedar narkoba, mengingatkan bahaya narkoba bagi masyarakat. Atau kena acid. Lihat. Bisa bayangin kalau itu kena acid. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini menceramahi salah satu pengedar narkoba perempuan. Tersangka pengedar narkoba ini pun hanya terdiam saat dimarahi oleh orang nomor 1 di Surabaya ini. Itu kena ibumu. Risma semakin emosi ketika melihat salah satu tersangka memakai masker berlogo Persebaya, tim sepak bola kebanggaan warga Kota Surabaya. Bergegas, Risma mengganti masker berlogo Persebaya dengan masker berwarna putih. Pada rilis pemusnahan narkoba periode bulan Januari hingga Juni 2020, Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap 500 kasus penyalahgunaan narkoba dan menangkap 693 tersangka pengedar, 41 diantaranya perempuan. Di mana kemudian ada barang bukti yang disisihkan untuk pembuktian, dan kelebihan dari barang bukti yang ada berikutnya untuk mengantisipasi jangan sampai ada hal yang tidak diinginkan terjadi, kemudian itu harus dimusnahkan secara cepat, secara efektif. Dalam rilis kali ini, Polrestabes menyita barang bukti 145 kg sabu, 22.191 butir ekstasi, dan pil double L kurang lebih 6 juta butir. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Badan Narkotika Nasional mengamankan ratusan kilogram sabu dan puluhan ribu butir pil ekstasi dalam 3 operasi berbeda di wilayah Riau dan Jawa Barat. Nilai barang sitaan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Sebanyak 118 kg sabu dan 80.000 butir pil ekstasi diamankan Badan Narkotika Nasional dalam operasi di wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Riau. BNN juga menangkap 8 orang tersangka dalam kasus ini. Dalam momen ini, selain saya juga mengekspos pengungkapan kasus narkoba yang kita bekerjasama dengan Bea Cukai, dengan kepolisian, bersama-sama kita bagaimana memerangi masuknya barang narkoba ini ke Indonesia, dan mengurangi juga saya meminta untuk pemintaannya kita kurangi. Diperkirakan nilai jual barang bukti mencapai 142 miliar rupiah. Barang haram ini rencanakan diedarkan di Medan, Riau, dan Jakarta. Para pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Nadia Valery, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Seorang pencuri sepeda motor di Rumpin, Bogor menjadi bulan-bulanan warga karena aksinya kepergok warga. Pelaku sempat membawa kabur motor curian namun berhasil ditangkap.
Puluhan warga mengeroyok seorang pria yang tertangkap basah mencuri sepeda motor di Desa Taman Sari, Kecamatan Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Sempat terjadi kejar-kejaran antara warga dan pelaku yang membawa lari motor korban, namun pelaku berhasil ditangkap setelah terjebak kemacetan. Menurut salah satu saksi, aksi pelaku ketahuan setelah korban berteriak minta tolong. Jalan, katanya, motor katanya motor kenceng, ada yang nyuri. Langsung baik lagi aja langsung. Itu nggak tahunya pas saya lihat motor teman saya. Oh, itu motor keadaannya lagi di mana, Bang? Lagi di rumah posisinya kayaknya. Lagi di rumah ya? Ini kejadiannya jam berapa sih? Barusan sih udah lama, Pak. Sekitar tadi jam 3-an lah. Seperti kejar-kejar apa gimana, Bang? Iya. Sempat kejar-kejaran? Iya, kejaran. Beruntung amarah warga berhasil diredam setelah datang polisi yang sedang berpatroli. Pelaku dibawa ke Mapolsek Rumpin untuk dimintai keterangan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya pemirsa, aktivitas bersepeda di malam hari yang marak dilakukan warga Jakarta belakangan ini mulai menjadi sasaran pelaku kriminalitas jalanan. Seorang pesepeda di Jakarta Selatan menjadi korban kawanan begal. Selain kehilangan telepon genggam, korban juga terluka akibat sabetan senjata tajam. Aksi pembegalan dilakukan oleh dua orang pelaku yang berboncengan sepeda motor terekam jelas di kamera CCTV perkantoran. Seorang pesepeda yang terpisah dari rombongannya menjadi korban kawanan begal saat melintas di ruas Panglima Polim Jakarta Selatan tak jauh dari Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu dini hari. Akibatnya, selain menderita luka di bagian perut sebelah kiri, telepon genggam milik korban pun raib dirampas para pelaku. Handphone yang diambil itu kayak mau ngambil tas juga, cuma keburu saya teriakin, langsung pergi dia. Tak lama berselang, teman-teman korban tiba di lokasi dan langsung membawa korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Belum ada keterangan dan tanggapan polisi atas kejadian ini. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga dan supir truk di Palembang, Sumatera Selatan resah dengan aksi komplotan bajing loncat yang menjarah barang muatan truk. Aksi nekat para pelaku terjadi pada siang hari saat lalu lintas tengah ramai. Inilah aksi kawanan bajing loncat yang direkam warga di kawasan Kertapati, Palembang, Sumatera Selatan. Meski jalanan tengah ramai dan siang hari, para pelaku tetap nekat naik ke truk dan menjarah muatan. Aksi bajing loncat ini meresahkan masyarakat, terutama para sopir truk yang kerap membawa muatan. Sopir mengaku tidak dapat berbuat banyak karena pelaku beraksi saat jalanan macet dan langsung kabur. Sama Resah ya? Ya segera dibasmi lah kejahatan itu di jalan itu. Sementara itu, Polrestabes Palembang Tekah menurunkan tim untuk memburu komplotan ini dan meminta agar sopir truk selalu waspada dan cepat melapor jika menjadi korban pelaku. Kami dari Satreskrim Polrestabes Palembang akan melakukan penindakan terhadap kejadian itu. Kami berpesan kepada masyarakat, kepada rekan-rekan media, apabila ada informasi segera sampaikan kepada kita untuk selanjutnya dapat kita lakukan penindakan. Kawasan Kertapati Palembang ini sendiri rawan aksi bajing loncat karena banyak akses menuju jalan lintas Sumatera dan banyak kendaraan besar yang lalu lalang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pekerja seks komersial ditangkap polisi karena menculik seorang anak berusia 7 tahun di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku ditangkap setelah seorang warga mengenali wajah korban yang sempat viral di media sosial. NA ditangkap polisi setelah terbukti menculik seorang anak perempuan berusia 7 tahun, warga Rawamalang, Cilincing, Jakarta Utara. Tersangka menculik korban selama kurang lebih 1 minggu dan dibawa ke kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Tersangka tertangkap dari laporan warga yang mengenali korban dari foto viral sang anak yang sempat disebar di media sosial. Dipanggillah anak tersebut, terus dirayu dan dibelikan ciki, terus dibelikan juga es krim, diajak bermain, namun tidak bermain, dibawa pergi lewat pintu belakang daripada Kampung Rawamalang. Kenapa sampai tega diambil gitu sih, Mbak? Karena dimiliki, karena gak punya biaya. Dijual atau dikasih orang, Mbak? Dikasih orang. Kenal orangnya, Mbak? Kenal. Cuma dibawa kerja doang.
Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi seorang pengendara motor di Denpasar, Bali meninggal dunia setelah menabrak kendaraan alat berat. Kecelakaan itu terjadi karena leher pengendara terjerat benang layangan yang melintang di jalan. Warga mengevakuasi seorang pemotor yang terluka berat setelah menabrak bagian belakang kendaraan alat berat yang sedang berhenti di Jalan Raya Sesetan, Denpasar, Bali. Kecelakaan terjadi saat korban yang sedang berkendara tersangkut benang layangan yang melintang sehingga hilang kendali. Ironisnya, korban yang kritis sempat dibiarkan selama 40 menit karena petugas medis ambulan dan Mekesmas menolak evakuasi dengan alasan menunggu ambulans milik BPBD Denpasar. Awalnya nggak mau dia, banyak saksi kok nggak mau dia. Kenapa? Katanya nggak mobil ini yang dipakai angkut kayak gitu katanya, masih tunggu ambulans katanya. Itu dia, makanya orang ribut, giliran ribut baru mau ditolong dia orang. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar, namun akhirnya meninggal dunia saat dirawat. Dari Denpasar, Bali, Aris Wianto, iNews melaporkan. Seorang ketua rukun tetangga di Palmerah, Jakarta Barat ditikam pemuda yang merupakan warganya sendiri. Pelaku mengaku kesal karena pernah ditegur korban ketika berkumpul bersama temannya saat masa PSBB. Isak tangis keluarga pecah saat mengetahui Jawa Jasuli, seorang ketua RT di Jalan Bambu Utara Palmerah, Jakarta Barat, gagal diselamatkan tim medis di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pelni. Pria berusia 52 tahun ini meregang nyawa akibat luka tusuk di leher belakangnya. Aparat Polsek Palmerah yang datang ke rumah sakit mengaku telah menangkap pelaku yang diketahui merupakan warga dari RT yang sama dengan korban. Pelaku mengaku kesal jika melihat korban hingga akhirnya nekat menikamnya. Pelaku itu dia katanya sebel aja kalau melihat muka PRT begitu. Terus ribut tusuk lehernya. Jadi korban itu RT? RT. Motifnya apa, Pak? Motifnya sementara belum jelas gitu. Jadi sesama tetangga gitu. Peristiwa ini terjadi saat korban tengah mendata warga penerima bantuan. Pelaku yang datang tiba-tiba langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Udah terguling, karena dia nahan pakai sepeda, supaya nggak diserang lagi kan ditahan pakai sepeda oleh dia. Yang teman saya bawa ke rumah sakit, narik dia. Saya nahanin anak yang menusuk itu. Saat ini, pelaku berinisial RA 25 tahun masih diperiksa intensif di Polsek Palmerah untuk mendalami motifnya hingga tega menghabisi korban. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran menemukan sesosok jasad pria di aliran sungai Kalimalang, Jakarta Timur saat tengah latihan. Korban ditemukan dengan luka di bagian perut. Petugas pemadam kebakaran sektor Durensawit, Jakarta mengevakuasi jasad seorang pria yang mengambang di aliran sungai Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur dengan menggunakan tali tambang dan tangga. Setelah dievakuasi, polisi langsung mengidentifikasi jasad. Jasad diduga berusia 57 tahun dan baru meninggal dunia serta terdapat diduga terluka di bagian perut. Jenazah ditemukan ketika memang proses kita sedang melakukan latihan unit submersible. Ternyata memang ada perjalanan mayat dari arah Bekasi mengarah ke Cawang. Secara tidak sengaja tadi coba diambil oleh petugas-petugas lain, kemudian baru bisa kita evakuasi. Polisi kini masih menyelidiki penyebab kematian korban, sementara jasad dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Misteri penemuan jasad perempuan dalam kardus di Lidah Kulon, Surabaya, Jawa Timur terungkap. Korban merupakan terapis pijat yang dibunuh pelanggannya yang tidak mampu membayar jasa korban. Inilah Yusron, tersangka pembunuhan sadis terapis pijat bernama Oktavia Widianti alias Monik yang jasadnya ditemukan dalam kardus lemari es di Jalan Lidah Kulon, Surabaya, Jawa Timur. Pemuda berusia 20 tahun ini ditangkap saat bersembunyi di rumah bibinya di Mojokerto.
Kepada polisi, Yusron mengaku panik usai korban berteriak karena tidak mampu membayar uang tip pada korban. Sebelumnya pelaku setuju membayar jasa pijat plus-plus sebesar Rp950.000. Polisi menyita barang bukti diantaranya kardus yang digunakan untuk menyembunyikan jasad, kompor gas portabel, pisau, dan alat kontrasepsi. Tersangka kini meringkuk di sel tahanan Polrestabes Surabaya dan dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Bingung kenapa? Bingung karena dia teriak-teriak, saya juga takut digerebek. Saya bekam malah dia teriak-teriaknya lebih keras. Itu kakinya kenapa kok dibakar? Saya rencana untuk bakar, Pak, tapi saya nggak bisa. Kan minta tips, memaksa, kemudian pelaku kesal, sehingga dilakukanlah penganiayaan, sehingga mengakibatkan. Sebelumnya, seorang perempuan muda ditemukan tewas di dalam kardus lemari es bekas di sebuah rumah kawasan Jalan Lidak Kulon 2B Surabaya pada hari Rabu kemarin. Korban ditemukan dengan kondisi luka sayatan di leher dan tangan serta kaki kanan yang terbakar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Aksi pembakaran dan blokade jalan mewarnai demo warga memprotes pencairan BLT di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda.